Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang namanya kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak pertanyaan di dalam hidup kami Tuhan. Ada banyak pergumulan yang hanya Engkau sendiri dan kami yang tahu. Namun kami yakin Tuhan bahwa selama hidup kami kebesaran-Mu tidak berubah. Demikian juga dengan identitas kami juga tidak berubah, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak yang memiliki banyak pertanyaan namun kami menemukan jawabannya hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya apa yang kami gumulkan, apa yang kami sedang pikirkan, apa yang kami sedang risaukan, dapat kami tinggalkan sejenak Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Dan kami akan belajar tentang identitas, tentang siapa kami di hadapan Tuhan dan bagaimana seharusnya kami melihat diri kami. Kiranya Kau yang berkati anak-anak-Mu di tempat ini, Kau yang buka hati dan pikirannya Tuhan, sehingga benih firman Tuhan dapat tumbuh dalam hati dan pikiran mereka. Dan buahnya bisa mereka nikmati, keluarga mereka nikmati, dan orang-orang di sekitar menikmati. Sehingga hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan lewat kehidupan kami. Kau juga yang berkati hamba-Mu yang berbicara, kiranya ia dapat berbicara dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti. Sehingga pelajaran firman Tuhan hari ini tentang identitas yang unshakable, dapat kami terima, dapat kami aminkan, dan dapat kami maknai, dan kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk servers. Happy Sunday, semoga semua dalam keadaan sehat. Terlihat tadi sekilas saya terlihat saudara ini mukanya sumringah sekali ya. Mengingat hari Rabu saudara akan mendapatkan banyak angpau dari keluarga mungkin, dan mungkin juga sudah kepikiran liburan. Dan liburan cukup panjang juga. Pesan saya mungkin stay di rumah saja karena orang Jakarta akan memenuhi kota Bandung. Mulai dari banjir, mulai dari orang-orang yang mau liburan ke kota Bandung. Dan waktunya untuk saudara mungkin bersama dengan keluarga dan terutama merenungkan firman Tuhan yang akan kita coba renungkan pada pagi hari ini. Temanya cukup menarik, yaitu tentang unshakable. Unshakable adalah sesuatu yang kita yakini, yang tidak tergoyahkan, yang juga tidak bergeming pada saat kita memperoleh kesulitan dan pergumulan kehidupan ya. Dan saya akan mulai dengan satu cerita. Saya teringat cerita ini ketika nyiapin khotbah. Suatu ketika, ini cerita tentang binatang ya. Saudara lihat di layar di depan ada eagles ya, atau elang. Elang yang waktu itu baru punya anak. Jadi elang ini punya anak. Lalu anaknya ada banyak. Nah, lalu ada satu anak yang akhirnya nyasar ke tempat ayam. Jadi elang ini lagi belajar terbang mungkin, lagi nyari makan mungkin, lagi main mungkin. Kemudian dia tersesat di antara kumpulan para ayam. Bentuknya masih kecil, terlihat badannya berbeda dengan ayam-ayam yang lain. Namun namanya ayam, ya, dia menganggap apa yang ada di hadapannya yaitu seekor yang mungkin mirip dengan dirinya walaupun gak mirip-mirip amat. Kemudian Raja-Wali ini hidup di tengah para ayam. Kemudian mereka ngobrol ya, ini cerita fiktif tapi pelajarannya bisa kita peroleh dan kita maknai dalam khotbah hari ini. Lalu ayam itu ngobrol sama elangnya, kemudian mereka berkenalan, lalu main bersama. Kemudian yang kita tahu ayam itu gak bisa terbang. Jadi ketika elang mencoba buat terbang, ayamnya bilang, gak usah, kita mah memang terbangnya cuman antara loncat, antara gliding sama terbang itu gak ada bedanya. Punya sih sayap, tapi gak bisa terbang. Jadi elang ini sepanjang hidupnya, sampai dia ya lumayan besar, dia hidup di antara para ayam dan menganggap dirinya adalah ayam. Gak bisa terbang, makanan juga gak bisa nyari sendiri karena tinggalnya di peternakan ayam, yang punya juga nggak nyadar bahwa itu beda sendiri. Kemudian dia tanya, kalau dari sini kita kemana? Tujuan jadi ayam itu apa? Ya ayam-ayam terus mikir, ya hampir tiap hari yang punya ngambil telur, ya kita bertelur, lalu telurnya diambil. Lalu kalau nanti kita udah gede gimana? Ya paling jadi ayam goreng. Ya kita akhir hidup kita telur diambil jadi ayam goreng. Karena sepanjang hidup saya ada sih ayam hias, cuman gak ada kayaknya yang banggain, ini lihat ayam hias saya, gak ada. Di rumah yang dibanggain adalah ayam goreng.
Lalu elang ini bingung, ya sudah, dia menerima identitas dia sebagai ayam. Padahal dia elang. Binatang yang kalau kita baca di Alkitab ya ada kan cerita Alkitab tentang elang gitu. Di Alkitab bukan nggak ada ayam, ada ayam berkokok ketika Petrus menyangkal Yesus kan, ada. Kepilem lah di Alkitab ada ayam. Hanya biasanya kalau di perjanjian lama ya Raja Wali seperti elang dan sebagainya. Dari cerita ini kita belajar apa? Bahwa ada satu identitas yang ditaruh orang di sekitar kita. Dan kita belajar dari orang lain siapa saya. Dan kita belajar dari cerita ayam dan Raja Wali tadi bahwa identitas yang kita yakini menentukan apa yang kita pikirkan. Elang itu berpikir sepanjang hidupnya bahwa saya ayam karena saya tinggal di antara para ayam. Gak perlu cari makan, makanan datang sendiri, lalu akhir hidup saya di meja makan. Jadi identitas yang kita yakini menentukan apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, tema hari ini bahkan sepanjang bulan ini teman-teman belajar tentang identitas. Yang kita akan coba masuk dalam identitas yang unshakable. Jadi hati-hati dengan cara kita memandang diri kita sendiri. Kalau kita bilang saya nggak bisa, ya emang nggak bisa. Kalau kita bilang kita bisa, Tuhan akan mampukan itu. Seturut dengan kehendaknya tentunya ya. Jadi identitas yang kita yakini menentukan apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Teman-teman datang ke sini identitasnya apa? Oh, saya jemaat atau pelayan, saya mau ibadah. Itu yang teman-teman pikirkan, itu yang teman-teman katakan, itu yang teman-teman lakukan. Nyanyi bersama, dengerin firman Tuhan, salam-salaman, dan sebagainya. Maka identitas ini sangat fundamental dalam kehidupan kita. Nah, kita akan belajar panjang, enggak panjang banget, tapi cukup mendalam tentang identitas ini. About identity. Saya coba bawa dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ada identitas yang kita yakini gara-gara hal yang kita lakukan. Ya, kalau saya main basket, saya kumpul bersama dengan pebasket, saya adalah pemain basket. Mungkin teman-teman yang punya ekskul atau unit kegiatan mahasiswa main basket, ya main basket ya. Zaman saya SMA juga ada tuh istilah ya, anak basket, anak futsal. Anak futsal nggak main sama anak basket nggak pernah main sama anak futsal dan sebagainya. Ada identitas yang kita peroleh gara-gara apa yang kita lakukan dan orang-orang di sekitar kita. Yang satu lagi ada identitas saya anak pintar karena nilai saya baik. Begitu nggak baik, udah nggak pintar lagi. Jadi banyak identitas yang kita hidupi, sadar atau nggak sadar, teman-teman hidupi dari hari ke hari. Kemarin hidup sebagai siswa, sekarang lagi liburan, jadi anak mama, anak papa di rumah. Bantu-bantu, selonjoran, mager, remaja jompo, you name it lah. Atau no lab ya, saya nggak ngerti no lab apa, ternyata no life gitu. Masuk kamar, main game, ya udah, itu identitas saya. Sadar nggak sadar apa yang teman-teman lakukan itu menentukan semuanya. Ada yang identitasnya main game. Kalau tadi malam mabar terus menang, itu seolah-olah sudut kepalanya naik ke atas. Jadi kalau jalan tuh dia begini, baru menang tadi malam. Ada yang seperti itu. Yang identitasnya berubah minggu depan ketika mabar kalah, nunduk. Berharap ke sekolah pakai karung, nggak kelihatan mukanya. Karena baru dibantai tadi malam. Identitas itu ditentukan dari banyak hal. Satu lagi, identitas ditentukan dari teman-teman, ya, teman-teman yang lain. Ada yang identitas nggak tahu di tempat saudara, tapi di kampus saya ada istilah, tuh kumpulan cewek monokrom, karena bajunya hitam putih doang. Besoknya berubah, cewek pastel semua. Ya. Yang cowok juga tergantung tongkrongannya. Kalau di kampusnya di Unpar, tongkrongan belakang gedung 10, tongkrongan depan. Yang tongkrongan belakang biasanya nggak punya duit karena di situ murah semua. Yang depan mahal-mahal tuh. Ada yang tongkrongannya kafe, ada yang tongkrongannya mungkin para pelayan depan gereja cukup lah, pempek, kupat tahu tadi saya lihat di depan ya. Sadar nggak sadar teman-teman menghidupi itu setiap hari. Ada juga yang identitasnya berubah, di rumah dia berubah, sama orang tua begini, sama teman begini, di gereja begini, dan seterusnya. Ya.
Jadi ada identitas yang positif, ada yang negatif yang kita hidupi. Ini yang negatif. Kalau kita menganggap bahwa saya gagal, ya udah gagal. Identitas saya menjadi orang gagal. Apapun yang saya coba tidak berhasil. Mau dikasih apapun nggak berhasil. Dan beberapa tahun belakangan ini mulai masuk dalam lingkungan sekolah dan kampus ketika ada identitas yang diberikan oleh teman-teman yang lain yang namanya bullying. Ya. Kemarin saya baru dapat cerita lagi sharing di SMPK 2 Penabur Jakarta. Ya, di sana ada anak yang akhirnya nggak mau sekolah. Nggak mau sekolah apa gara-garanya? Sederhana sebetulnya. Disebut si tukang lampu karena duduknya dia tuh dekat saklar. Jadi tiap yang lain mau nyalain lampu atau AC, tolong dong, cetrek, tolong dong, cetrek. Gurunya bilang, tolong dong, cetrek. Karena nggak ada rotasi tempat duduk, jadi tukang saklar dia. Orang tuanya bingung. Anaknya nanya, "Terus saya tiap hari begini ya?" Si tukang saklar. Makanya bullying itu jahat banget, karena apa? Ngasih label, ngasih identitas sama seseorang yang bukan sebetulnya sebagaimana Tuhan menciptakan dia. Ya kan? Nah, identitas dibentuk dari orang tua, ya. Saudara kalau lahir di warga keturunan, ya udah tiap sincia latihan aja tuh. Udah latihan belum? Latihan, sudutnya yang bener ya. Ini menentukan jumlah rupiah yang teman-teman dapatkan. Identitas saya berubah. Saya bukan warga keturunan, bukan Chinese, nikah sama orang Chinese Sunda. Setiap pacaran begini, lumayan sih 50.000. Gini aja. Cuma sekarang ya giliran saya ngasih karena sudah berkeluarga. Identitas dibentuk dari orang tua. Teman-teman pasti dibentuk dari orang tua juga, ya. Dan waktu kecil yang bisa teman-teman lakukan yang meniru orang tua bikin apa, saya lakukan. Apa yang dilihat di luar itu identitas saya. Itu anak kecil, ya. Anak saya yang paling besar usia 4,5 tahun, identitasnya berubah tiap hari. Kalau lagi ke rumah sakit lihat dokter jadi dokter, dia pura-pura jadi dokter. Bagus sih. Cuma giliran ke Alfamart dia jadi kasir Alfamart. Ya. Minggu ini lumayan lah panggilan hidupnya berubah jadi tukang parkir. Karena dia parkirin semuanya, ya. Adiknya baru lahir dia parkirin terus gitu. Berubah. Karena kerjanya apa? Meniru. Teman-teman juga sama, meniru seseorang sampai akhirnya masuk sekolah, kemudian masuk kampus, mulai identitasnya dibentuk. Nah, kita akan belajar bagaimana membentuk identitas terutama di dalam Tuhan. Ada juga yang dibentuk oleh aktivitas kayak tadi, main basket, main game, yaitu identitas saya. Ada yang dibentuk oleh pencapaian, ya, pencapaiannya bagus, ya udah, citra hidup dia ada di situ. Kalau itu diambil, udah. Yang paling mengerikan jangan sampai saudara mendapatkan, pasti saudara mengalami, kayak saya baru saja mengalami, nanti akan sharing di belakang, bahwa ada identitas yang hilang, lost identity, ya. Dan apa kata orang. Jadi identitas itu dibentuk dari apa kata orang di sekitar kita. Ya. Nah, ini nggak saya bilang jelek, ya. Cuman identitas yang berasal dari dunia itu punya 5 karakteristik, ya. Identitas tersebut adalah identitas yang bisa berubah, rentan, fragile, dan shakeable. Saudara yang baru SMP nanti identitasnya begini, masuk SMA berubah, gitu. Saya identitasnya juga berubah. Nanti mungkin saudara akan merasakan, ya. Dulu begadang gara-gara either nonton bola atau main game. Sekarang begadang karena nungguin anak baru lahir. Berubah identitasnya. Dulu sanggup kurang tidur 2 hari 3 malam. Salah, 3 hari 2 malam. Kalau camp remaja, retreat remaja di Cimahi, begadang, sanggup gitu. Habis api unggun, besoknya saat teduh. Bisa. Sekarang, tolak angin 2, koyo banyak, unlimited. Kanan kiri semuanya. Teman saya suka naik gunung sekarang, udah gak bisa lagi. Makanya dia bilang, sebelum merit, gue harus bisa naik Semeru, naik apa. Identitas yang fragile dan shakeable. Kenapa dia shakeable? 1, betul nggak? Identitas kita di luar dibentuk dari apa? If you have something. Betul apa tidak? Kalau saya punya sesuatu, identitas saya berubah. Zaman saya ada tuh, zaman saya waktu SMA ya. Cowok Converse, gara-gara sepatunya Converse. Converse semua, ya.
Ada ya, istilah itu. Lalu if you do something, saya nggak bilang bahwa ini salah, tapi karena saudara melakukan sesuatu, ada identitas yang nempel. Lalu ada yang if you become someone, yang paling populer, yang paling oke, yang paling ceria, ya. Yang paling susah tuh ya gitulah. Saya punya teman yang kelihatannya paling ceria. Ternyata benar apa kata orang bahwa orang yang ketawanya paling kencang biasanya paling sedih hidupnya. Betul, dia nggak bisa menampilkan diri dia apa adanya. Karena identitas di depan orang, lu tuh rame banget orangnya. Jadi kalau dia datang sedih tuh, dia seolah-olah kehilangan identitas. Nggak bisa gue sedih di depan orang. Karena selama ini gue yang menghibur mereka. Satu hal yang sulit. Lalu relatif ke yang lain, artinya apa? Saudara bisa menang di sini, itu terjadi sama mereka anak-anak yang juara. Pernah ketemu sama anak OSN juara, di sekolahnya juara, di kota juara, sampai nasional melempem, habis itu sedih dia pulang. Saya bukan apa-apa. Relatif. Hari ini saudara bisa merasa gua apa-apa, besok bisa nggak apa-apa. Gara-gara apa? Ya tadi. Zaman saya juga sama, angkuh. Kalau anak SMA gitu kan angkuh. Gara-gara angkuh apa? Juara futsal, paling hebat mainnya, hebat. Begitu ketemu sama lawan, seman 8, seman 20. Yang tadinya yang bebantai, 7-0, 7-1. Sekarang kebalikan, 1-7. Besok-besok nunduk, mulai humble. Makanya ada istilah humble yourself. Ketika ketemu yang lebih jago, berubah identitas. Ya enggak? Relatif kepada yang lain. SMP saudara bisa paling populer, masuk SMA favorit, saudara mungkin udah enggak populer lagi. You are nobody. From somebody to nobody. Identitas yang kita hidupi dari dunia ini shakeable, rentan saudara. Lalu seasonal. Ya, seasonal. Saya berbagi satu hal yang pribadi dengan saudara. Tahun lalu anak kedua saya lahir tanpa kami rencanakan. Lalu kalau anak pertama yang kena baby blue adalah istri. Sekarang rasanya bapaknya kena baby blue karena saya merasa kehilangan identitas. I lost my identity. Yang paling kerasa di gereja. Dulu kalau anak-anak aktivis atau pelayan beres rapat kemudian main, saya udah gak bisa. Ditanya, main kemana? Ke Lembang kok, ikut gak? Gak bisa. Seasonal, saudara bisa berubah identitas, fragile. Nanti beberapa, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lagi, identitas saya bisa berubah. Identitas yang fragile, identitas yang berubah seturut dengan waktu. Nah, mari kita belajar, identitas yang unshakable adalah identitas yang Tuhan berikan sama kita. Kalau kita bisa paham identitas ini, saudara bisa highs and lows dalam setiap kehidupan saudara, tapi identitas ini adalah identitas yang kekal. Yang makin akan saudara dalami dan hayati di beberapa bulan yang akan datang. Mulai dari Jumat Agung, Minggu Sengsara, Jumat Agung, kemudian nanti masuk di Paskah, ya. Nah, ayat yang diberikan sama saya untuk tema hari ini adalah dari 1 Petrus 2 ayat 9. Ini identitas Tuhan buat kita. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu, dipanggil ya, dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini udah identitas. Ketika saudara belajar kekristenan, masuk dalam iman Kristen, saudara meyakini bahwa Yesus adalah juru selamat yang hidup, maka ini identitas yang nempel. Masalahnya adalah kita diingetin seperti ini setahun mungkin 2-3 kali lah. Sementara kita sekolah dari Senin sampai Jumat, Sabtu, Minggu ketemu keluarga. Di keluarga juga ada labeling juga, saudara mungkin mengalami itu di antara saudara, ya kan? Dan itu mulai, nanti akan, ngomong soal identitas lah, mumpung saya ingat ya, tadi terlintas. Rabu itu, Selasa atau Rabu lah, saudara kan akan ketemu keluarga besar kan? Siapa yang gak nyaman ketemu keluarga besar? Kebanyakan begitu. Dan kelihatan mulai SMP, mulai SMA. Karena setiap ketemu keluarga besar, gue dibandingin sama yang lain. Tuh sepupu kamu, bagus nilainya. Tuh sepupu kamu yang itu, pinter basketnya.
Tuh yang itu, pelayanan terus. Lah kamu. Wah, banyak labeling. Ya oleh karena itu biasanya kelihatan kok, nanti perhatiannya di keluarga ya. Begitu ngumpul ada yang gak nyaman. Ke toilet, padahal gak mau ke toilet, kamar. Mah mau beli apa? Dodol mah kemana? Ke Garut mah jauh, hilang. Gak pulang-pulang tuh anak, besok pulang malam gitu pas makan. Banyak yang gak nyaman. Maybe some of you gak nyaman, takut. Satu sisi begini dapat duit, sisi lain ketemu yang semua. Itu yang terjadi. Ada identitas yang sadar nggak sadar mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Nah ini yang saya nitip sama teman-teman semua di sini para surfers yang masih remaja ya. Yang pemuda saya bilang bukan lewat ya, cuman ya masanya sudah masa kedua, ketiga. Masa remaja adalah masa pertama self discovery and a golden time to shape identity. Karena di masa itu teman-teman mulai nanya, siapa saya? Mulai kepikiran kayak gitu. Gue ini siapa ya? Di keluarga, di rumah, di sekolah, di gereja, saya siapa? Oleh karena itu baik buat saudara explore yang ngapain? Belajar, cari pelajaran yang paling kalian suka, ikut ekskul, ikut apapun kegiatan, ikut klub dan sebagainya. Supaya apa? Mulai Tuhan berkarya lewat orang-orang itu, mulai saudara tahu saya ini bisa apa. Kalau nggak salah beberapa minggu lalu kan saudara belajar kan ya, belajar tentang it's okay to be different, gitu. Nggak perlu sama dengan yang lain. Oleh karena itu kalau saya ngumpul sama para youth workers, ya pergumulan kami ini supaya teman-teman di sini menemukan identitas itu di gereja. Ketemu di mana? Ketemu di komitnya teman-teman. Begitu di luar ngomongin kita, masuk komit, seger ya di sini ya. Saya diterima. Siapapun saya, seaneh apapun saya diterima. Jadi rajin-rajinlah ikut komit dan ikut ibadah. Supaya identitas saudara itu dibenerin. Diperbaharui dari waktu ke waktu. Jadi hati-hati. Karena kalau sudah terlewat ini akan sulit buat saudara. Karena zaman saudara masih masanya masa dibentuk, gampang disuruh-suruh ya. Kalau nanti udah bukan masa pembentukan, masa perubahan, yang namanya berubah itu lebih sulit. Dan itu yang kami yang sudah berusia ini mengalaminya. Ketika identitas salah, itu akan jadi salah. Saya kasih contoh. Ada satu anak yang dari kecil dibilang sama orang tuanya, kamu nakal. Ada. Karena kakak-kakaknya jago-jago. 2 bersaudara. Yang pertama pinter, hebat. Yang kedua disebut nakal. Di sekolah troublemaker. Orang tua langganan dipanggil. Ketika orang tua dipanggil, orang tuanya bilang, maaf pak, dia beda sama kakaknya. Kakaknya pinter, yang ini nakal pak. Udah nakal, udah. Dan sampai sekarang identitas itu yang diaminkan. Begitu orang bilang kita begini, yang ngaminin. Terus kalau kita aminkan itu artinya iya gue begitu, udah. For the rest of his life or her life akan begitu terus. Makanya hati-hati sama identitas teman-teman. 1 Petrus 1, 18-19, bahan dari sebelum tadi 1 Petrus 2. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi teman-teman, berita baiknya hari ini supaya teman-teman bisa mengaminkan itu. You are chosen. Teman-teman dipilih dengan hati-hati. Teman-teman ada di ruangan ini bukan satu kebetulan, ada hadir di keluarga yang sekarang bukan juga kebetulan. Diundang untuk ikut komit, diundang untuk ikut kegiatan gereja juga bukan kebetulan, saudara dipilih. You are precious, makanya jangan izinkan orang lain kasih label sama kita yang negatif. You are priceless, kenapa? Bukan priceless. Karena saudara dibayar dengan darah yang mahal, yang akan kita peringati beberapa bulan lagi. Kalau saudara unik, you are unique. Yang kembar pun gak sama satu dengan yang lain. You are unique. So it's okay to be different. Beberapa tema khotbah yang saya baca dari bahan saudara selama 1 bulan ini. And you are created for a purpose. Teman-teman diciptakan untuk satu tujuan. Tujuan saya beda dengan teman-teman. Tujuan yang satu dengan yang lain beda-beda.
Tapi kita ada dalam satu komunitas yang sama, satu Tuhan yang sama, yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. You are chosen, you are precious, you are priceless, you are unique, you are created for a purpose. Artinya, apa yang orang lain katakan tentang diri kita? Coba lihat kalimat ini. Apa yang orang lain katakan tentang diri kita tidaklah sebesar apa kata kita tentang diri kita dan apa kata Tuhan tentang diri kita. Apa kata orang tidaklah sebesar. Saya bukan bilang gak penting. Penting untuk dengerin kata orang. Penting. Lah kalau saudara keluar rumah, datang ke teman-teman, topinya kuning, ininya merah, ininya biru. Kata orang lu aneh, emang lu aneh. Makanya saya tulis tidak sebesar, bukan tidak penting. Kata orang tuh penting, kata orang tua penting. Kamu begini, harusnya begini, penting. Tapi tidak sebesar apa kata saudara tentang diri saudara. Dan apa kata Tuhan tentang saudara. Yang bisa, jadi gini, kalau saudara mengizinkan orang ngomong bebas tentang saudara yang negatif, lalu itu masuk, that's on you, not on them. Karena saudara yang mengizinkan itu untuk masuk dalam hati dan pikiran. Sama seperti anak yang saya ceritakan tadi, yang sekarang sudah usianya besar dan dia tetap menganggap, dah gue mah nakal gitu. Jadi apa yang orang lain katakan tentang saudara? Karena ada yang takut sekolah. Takut sekolah kenapa? Karena takut diomongin. Ada yang takut ke kampus karena apa? Takut diomongin. Saya berbeda dengan yang lain. Dan yang lain tuh ngomong hal buruk tentang saya dan saya tahu itu. Jadi identitas saudara mesti dibaharui dari hari ke hari. Dan ini unshakable. Ini 4 ayat yang dari firman Tuhan yang berkata bahwa hubungan kita dengan Tuhan gak ada yang bisa misahkan. Ayatnya bilang demikian. Roma 8 ayat 35 sampai 38. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, bullying salah satunya, atau kesesakan, kesulitan kita dan keluarga, penganiayaan, saudara disuruh ini suruh itu, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, atau baik yang di atas baik maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada yang bisa misahkan? Gak ada. Mau itu kata orang, mau itu saya belum berbuat apa-apa sekarang, mau sekarang saya gak punya prestasi apapun, gak ada yang bisa memisahkan saudara dengan kasih Tuhan. Dan jangan izinkan yang lain kasih identitas yang negatif kepada saudara. Ilustrasi penutup untuk hari ini, saudara. Di dompet saya ini ada banyak kartu, saudara. Yang pertama, kartu yang paling basic, yang mungkin ada yang belum dapat, ada yang sudah, namanya KTP. KTP. Yang berguna kalau nggak bisa bayar, saudara titip di kafe ya. Makna KTP apa sih? Di sini saya bacakan ada nama, ada tempat tanggal lahir, ada jenis kelamin yang cuma 2 itu by the way. Golongan darah, alamat, agama, ya, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan, berlaku hingga seumur hidup yang sekarang. Ini artinya apa? Ini tuh akses. Dengan ini saya bisa pilkada, milih. Dengan ini saya bisa, contoh ya, ini membuka apa sih? Kalau saudara punya ini, saudara bisa punya SIM, benar gak? Ya ada sih yang bisa punya ini, bisa. Cuma di negara kita, bisa punya ini, kagak punya ini, bisa. If you know what I mean, right? Dengan ini, saudara bisa punya ini, benar gak? SIM. Artinya apa? Surat izin mengemudi, akses terhadap kendaraan terbuka secara legal. Karena ada yang naik motor kagak legal. Ada, bukan berarti tanpa ini saudara gak bisa naik motor, bukan. Saudara punya akses. Ini ya. Dari sini bisa punya, ada apa aja ya? Game Master, nggak nyambung. Ini punya anak saya. Bank. Nggak bisa saudara punya bisa sih pakai KTP orang tua di beberapa bank ya. Mesti ada ini. Ini tuh buka semua. Makanya ada istilah selamat legal ya. Legal tuh ini maksudnya. Bukan lu legal ngapa-ngapain, bukan. Kalau orang tahun kan gitu ya. Happy Sweet 17, selamat legal. Ini bisa kemana-mana. Tuh banyak, ya kan?
Sampai ada kartu member buat kafe, artinya apa? Akses terhadap bonus. Kalau udah minum 10 kali dapat bonus 1. Jadi identitas itu bukan cuma tentang kita memandang diri kita atau Tuhan memandang kita, tapi dia menentukan akses. Saudara punya akses terhadap sesuatu. Nah, berita baiknya, Tuhan buka akses buat kita banyak hal. Rencananya, damai sejahteranya, dan semuanya. Satu hal supaya saudara bisa memaknai ini di minggu ini. Tuhan membuka akses melalui doa. Dan saudara bisa datang ke dia kapanpun. Nanti saudara belajar di Jumat Agung. Makna tabir bait Allah terbelah 2, dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Maknanya adalah Tuhan yang berinisiatif membuka itu dari atas ke bawah. Itulah kenapa tabir bait Allah belahnya itu dari atas ke bawah. Bingung gak? Di mana-mana gempa itu ngerusaknya dari bawah. Ini dari atas ke bawah. Artinya yang membuka akses inisiatif Tuhan. Kita gak bisa ngapa-ngapain. Makanya disebut nama gereja saudara, anugerah. It's a grace. Karena kita gak bisa berusaha untuk membuka itu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lagi resah, jangan cari Google, jangan tanya AI, jangan tanya apa. Berdoa. Sedang mendapatkan penganiayaan apapun itu, berdoa. Karena apa? Ya Tadi lagunya bilang gitu kan, engkau sumber jawaban. Saudara punya pertanyaan. Banyak dari pertanyaan yang kita punya, itu jawabannya hanya ada di dalam Tuhan. Salah satunya adalah identitas. Itu akses yang Tuhan berikan sama kita. Maka our identity in Jesus Christ is unshakable. Jangan izinkan orang lain merusak gambar itu. Bahkan jangan izinkan saudara, jangan biarkan saudara karena belum ada pencapaian, karena saya bukan siapa-siapa, karena belum ini, belum itu, membuat saudara jadi kehilangan image itu, imago Dei. Diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dan ditebus oleh kasih Kristus. Saudara hanya bisa disakiti oleh orang lain kalau saudara mengizinkan itu. If you allow that, if you give permission to those people, saudara akan kehilangan image itu. Maka sering-seringlah bergaul dengan komunitas Kristen, baca Alkitab supaya talenta saudara dan juga identitas saudara itu ada di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan untuk bersaat teduh sejenak.